Saya satu, kalian satu, kita semua satu. Satu dalam perbedaan, berbeda suku, berbeda adat dan budaya, semua menjadi satu karena adanya Bhinneka Tunggal Ika. Saya Indonesia, kalian Indonesia, kita semua Indonesia. Indonesia negara yang berdiri di tahun 45, yang memiliki dasar Pancasila diatur dalam undang-undang dan memiliki kesatuan yang bertajuk Bhinneka Tunggal Ika. Lalu bagaimana negara ini bisa berdiri? Sejarah membuktikan bahwa perjuangan merebut bangsa ini tidaklah singkat. Semua butuh pengorbanan yang kuat, pertahanan yang ketat, dan keberanian yang harus terus melekat. Banyak tokoh-tokoh dari kaum muda yang mempunyai semangat tinggi, bersusah payah membangun negeri dengan kekuatan mereka sendiri, bersatu dalam kelompok untuk melakukan pergerakan dalam organisasi. Soekarno berjuang dalam upaya menjadikan mimpi kemerdekaan Indonesia menjadi nyata. Dengan strategi komunikasinya yang ia lakukan, mampu melewati tantangan-tantangan. Memperalat Jepang menjadi media propaganda, menyusun gerakan di atas tanah hingga membentuk badan dan panitia kemerdekaan. Hingga tiba pada tanggal 16 Agustus 1945, sebuah peristiwa besar terjadi di tanah air. Khairul Saleh, Asmara Hadi, Hanafi, Sudiro, Sayuti Melik dan Trimurti sebagai pelopor golongan muda yang mendesak Soekarno segera memproklamasikan kemerdekaan. Tiba hari itu timbul perencanaan penculikan terhadap Soekarno yang dilakukan oleh golongan muda. Mereka duduk berlingkar, bahu sejajar, langkah mereka bergetar. Dan tibalah saatnya penculikan itu terjadi. Soekarno dijemput lalu dibawa ke sebuah tempat yang berada di Karawang, yang bisa dikatakan kota pertama yang menyambut adanya kemerdekaan. Kota serta peristiwa itu kini disebut dengan Rengas Dengklok. Tak terhitung seberapa kecerdasan para pejuang bangsa. Sayuti Melik mengetik naskah teks proklamasi. Soekarni, sang pemberi saran teks proklamasi, ditandatangani Soekarno dan Mohatta. 17 Agustus 1945, tibalah saatnya yang ditunggu-tunggu. Setelah sekian lama, sekian tahun bangsa kita dijajah, keringat dan air mata bercucuran, memeras tenaga serta pikiran, tidak sedikit darah yang tertumpahkan. Sudah seberapa banyak hilangnya nyawa para pahlawan, dan akhirnya datang waktu yang telah direncanakan. Mereka semua berteriak lantang, "Merdeka! Merdeka! Merdeka!" Ini baru sedikit dari sekian banyak cerita tentang perjuangan. Sudah dapat kita lihat, tidak mudah untuk memerdekakan bangsa ini. Lalu apa yang harus kita lakukan sebagai seorang mahasiswa? Apakah hanya berdiam saja, pergi kuliah lalu pulang tak membawa bekal apa-apa? Sayang, seribu sayang, mahasiswa sekarang banyak yang hanya memikirkan dirinya sendiri tanpa ada hasil yang mereka tanami untuk masyarakat dan bangsa. Kemerdekaan kini sudah tercapai. Sekarang harusnya saatnya kita mengisi kemerdekaan ini. Saya, engkau, kalian semua, kita adalah mahasiswa. Mahasiswa yang dijuluki sebagai kaum muda yang memiliki semangat yang tinggi. Dulu kita menangis berebut sebuah mainan.
kini menangis karena dipermainkan oleh keadaan. Dulu cita-cita kita menjulang tinggi, kini cita-cita itu merenggut ditelan ketidakyakinan pada diri sendiri. Dulu waktu kecil keinginan kita cepat untuk dewasa, lalu sekarang bagaimana? Adakah sesuai ekspektasi dengan apa yang kita hadapi pada dunia? Satu demi satu cita-cita tersebut pudar. Keyakinan itu tak lagi terpapar. Yang dulunya ingin menjadi seorang TNI, ingin menjadi seorang dokter, bahkan polisi, kini hanya tinggal sebuah kenang masa lalu, bahkan tak pernah teringat kembali. Dulu ketika kita berjalan masih tertatih, berkali-kali terjatuh, merintih, lalu membangun kembali, tapi itu semua karena ada malaikat di sisi yang memberi sepenuh kasih. Saat ini tiba semua yang dilakukan berpijak sendiri. Tak ada pelukan penyemangat dari orang tua di kedua sisi. Hanya salam hangat dari kejauhan yang kita dapati. Lalu apa yang harus kita lakukan? Menyia-nyiakan waktu begitu saja tak punya arah tujuan? Atau asik mendekam dan menikmati julukan kaum rebahan? Ingat kawan, ingat, selangkah demi selangkah kalian mendekat pada masa yang akan datang. Bisakah dari kalian merubah keadaan sesuai dengan julukan sebagai agen perubahan? Syubbanul Yom Rijalul Ghad. Pemuda hari ini adalah pemimpin di masa yang akan datang.